Halo Rek, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Kali ini aku mau ajak kalian jemput Lea di sekolahnya. Sekaligus aku mau cerita-cerita tentang sistem pendidikan anak-anak di sini. Sekaligus berapa sih biayanya anak-anak sekolah di sini kalau ikut ibunya atau orang tuanya bekerja dan kuliah di Belgia. Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Dan jangan lupa klik like and subscribe agar aku makin semangat bikin video dan kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar kehidupan Belgia. Yuk, mari kita jalan. Setiap hari Lea berangkat sekolah itu bareng aku sekitar jam 8 atau jam 8 lebih 5 lah. Karena memang lokasi sekolahnya Lea itu deket banget sama kampusku. Cuma terpisah jembatan sungai gitu aja, jadi seberang-seberangan. Kalau aku PhD kan masuk itu lebih kondisional ya, tergantung load pekerjaan dan janjian sama supervisor. Nah, kalau Lea otomatis kan masih anak TK, jadi punya jam sekolah yang fix. Kalau sekolahnya Lea itu jam 8.20 itu sudah bel. Jadi sebelum jam 8.20 harus sudah sampai di sekolah. Karena itu aku biasanya jalan kaki, berangkat jam 8:05 sama Lea. Pas sampai di sekolah itu 5 menit sebelum bel. Jaraknya lumayan, sekitar 650 meter dari rumah ke sekolahnya Lea. Tapi karena memang pedestriannya bagus, jalan-jalannya fun, banyak anak-anak sekolah, jadi nggak kerasa, nggak terlalu jauh juga menurut kami. Sampai sekarang jarang sih kita naik tram atau naik kendaraan umum untuk berangkat ke sekolah. Sekolahnya Lea itu termasuk sekolah swasta di Belgia, bukan sekolah negeri. Tapi di dalamnya juga banyak anak-anak internasional, putra-putri dari mahasiswa yang lagi PhD di sini, juga orang-orang yang lagi bekerja, kayak rata-rata yang penduduk pendatang yang dari Timur Tengah kayak gitu, juga banyak yang sekolah di sekolah yang sama kayak Lea. Nah, kebetulan sekolahnya Lea ini nih jenis sekolah Katolik. Alhamdulillah, meskipun mereka itu basically sekolah Katolik, tapi mereka menghargai agama. Jadi untuk siswa-siswa yang non Katolik, mereka juga diajarkan untuk bisa berpendapat menurut kepercayaannya, juga bisa sharing ilmu pengetahuannya di sana gitu. Jadi overall teman-teman sekolahnya Lea itu dari berbagai negara ya, baik yang sudah pindah atau migrasi ke sini maupun yang temporary kayak aku kayak gini yang cuma lagi kerja atau lagi kuliah sebentar di Belgia. Itu poin bagus banget. Untungnya aku senengnya anakku bisa belajar, bisa bertemu dengan banyak orang-orang baru dari berbagai macam background, berbagai macam negara, sehingga harapan orang tua kayak gini tuh harapannya berwawasan luas, sehingga bisa jadi bekal kalau dia dewasa itu wawasannya luas dan tahu bahwa dunia ini nih patut untuk dijelajahi. Kemudian untuk sistem pendidikannya, sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah TK-nya Lea ini Montessori School ya. Jadi lebih bersifat pengembangan karakter. Karena masih TK, masih pendidikan dasar, karakter itu penting biar jadi fondasi utama saat dia belajar mandiri untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Sebelum Lea sekolah TK di sini udah pernah sekolah TK di Indonesia, tapi karena kondisinya pandemi, jadi sekolah online. Dan ternyata susah banget memang, apalagi anak TK sekolah online. Pelajarannya tuh aku aja ngerasa, kasihan ya, kok menghafal, menulis, menghafal, mewarnai. Tapi setelah di sini ternyata beda banget. Dia happy banget
Dan Montessori ini benar-benar mengajarkan anak-anak belajar dengan fun, tidak ada paksaan. Jadi sangat-sangat recommended banget, menjadi teladan, menjadi contoh buat sistem pendidikan anak-anak di Indonesia. Kalau tadi kan aku cerita Lea sama aku berangkatnya bareng ya sekitar jam 8 karena masuk jam 8.20. Nah pulangnya ini full day. Jadi TK-TK di sini nggak kayak TK di Indonesia yang setengah hari udah pulang, berapa jam udah pulang, nggak. Kalau yang di sini hampir sama dengan jam kerja orang tuanya, karena juga sekaligus sebagai daycare, sebagai apa sih, tempat pengasuhan anak-anak. Jadi Lea baru pulang sekolah itu sekitar pukul 15.30, setengah 4, pas sama orang tua pulang. Jadi aku juga selesai kerjaan jam segitu, aku langsung jemput, jadi cepet banget. Bisa overtime kalau seandainya kayak orang tuanya ada tugas atau keperluan mendadak, dan mereka ditunggu sampai beberapa jam setelah itu, mungkin sampai sekitar jam 5 ditunggu, tapi ada extra charge. Jadi bisa dikomunikasikan juga dengan guru-gurunya. Aku bisa. Are you happy? Ya. Belajar apa di sekolah? Setelah ya. Aku halo teman-teman. Namanya Lea. Dadah teman. Kemudian bahasa pengantarnya unik banget. Bahasa pengantar yang digunakan ini bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Dutch Flemish alias bahasa Belandanya orang Flander, orang Belgia. Tapi beruntungnya sekolah ini juga support buat anak-anak yang memang masih mengawali belajar bahasa Belanda. Terlebih anak-anak itu kan bener-bener otaknya ini ya, masa keemasannya untuk bisa menyerap bahasa. Jadi mereka bilingual. Jadi ada untuk anak-anak yang masih belum bisa bahasa Dutch, masih bilingual antara bahasa Inggris sama bahasa Belanda. Dan dari manajemen sekolahnya juga menjelaskan bahwa guru yang mengajar anak-anak kita yang ada di sekolah tersebut itu mendapatkan extra salary dari pemerintah untuk mengajar siswa-siswa yang tidak berbahasa Belanda. Itu kan menjadi stimulan yang bagus banget, sehingga guru-guru itu juga passionate kepada siswa-siswa yang berbicara non-Dutch agar mereka bisa berbicara bahasa Belanda. Sekarang kesulitannya ke anak-anak. Kira-kira anak-anak dengan bahasa yang baru gitu susah nggak sih? Pertamanya aku juga khawatir, jangan-jangan ini bisa menjadi kendala, jangan-jangan nanti dia bisa nggak nyaman. Tapi ternyata beda banget. Anak-anak itu sangat tertarik dengan hal yang baru. Gak kayak orang dewasa kayak kita pikirannya udah banyak ya. Anak-anak dengan bahasa yang baru tuh mereka bisa belajar dengan cepat. Bahkan aku malah diajarin. Jadi kayak ada bahasa baru, mama, it's bloemetje. Jadi bloemetje, flower, bunga. itu kayak campuran. It's kan bahasa Inggris ya, bloemetje itu bunga. Jadi dia kayak malah nge-share. Aku tadi belajar di sekolah loh, Ma. Bahasa Inggrisnya itu kayak gini, bahasa Dutch-nya kayak gini, bahasa Indonesia kayak gini. Malah dia bisa develop, bisa improve banget, membedakan mana bahasa Indonesia, mana bahasa Belanda, dan mana bahasa Inggris. Nah itu dia ngejelasinnya malah ke orang tuanya. Memang tantangan buat orang tuanya yang anak-anaknya sekolah berbahasa Belanda, sedangkan orang tuanya sekolah berbahasa Inggris. Nah ini tantangan banget buat orang tua juga ikut belajar. Aku juga antusias nih belajar ala-ala anak TK, bahasa Dutch-nya ini apa, dan itu ternyata fun. Mereka seneng.
Terus kebanyakan teman-teman yang ada di sini anak-anaknya udah berapa tahun belajar di sekolah internasional kayak sekolahnya Lea itu juga sudah mulai fasih berbahasa Belanda, bahkan lebih ngerti daripada orang tuanya kayak kita ini. Biayanya berapa ya? Nah, kalian mungkin bisa bayangin biayanya nih dari tak jelasin dari fasilitasnya. Fasilitasnya playground, ruangannya bagus, juga fasilitas permainannya lengkap baru. Kemudian anak-anak ke sekolah itu nggak pakai bawa buku, cuma bawa bekal makanan seperti buah, snack, minuman itu aja. Tapi kayak yang lain-lainnya, snack tambahan segala macam tuh dari sekolah semuanya. Terus alat-alat pendidikan seperti cat atau alat permainan, peraga semua dari sekolah. Bahkan 1 bulan sekali hasil pekerjaan anak-anak itu ditaruh di tasnya, dibawa pulang untuk dipajang di rumah. Dan nggak pernah kita bawain buku atau diminta bawakan alat-alat pendidikan tuh nggak pernah. Terus pasti di situ mikir kan, biaya berapa? Ternyata semua itu gratis. Jadi pendidikan anak di sini di-cover oleh pemerintah Belgia, baik itu sekolahnya swasta maupun negeri. Kayak guru-guru, tenaga kependidikan di sana itu adalah tanggung jawab pemerintah terhadap mencerdaskan anak-anak di negara tersebut, baik anak itu lahir di negara itu maupun pendatang. Jadi benar-benar terfasilitasi banget. Selain itu ada sedikit tambahan biaya. Kalau aku bervariasi, pernah tagihan itu per bulan ditagihnya sekitar 1 sampai 11 euro per bulan. Dikit banget kan, 1 euronya anggaplah 17,5, jadi 11 euro paling mahal itu sekitar segini. Nah, itu termasuk murah banget, dan itu casnya bukan cas untuk sekolah tapi cas untuk biaya pengasuhan. Jadi kayak telat jemput atau kayak terlalu ada kerjaan di kantor sehingga jemputnya baru 30 menit kemudian. Nah, itu diakumulasi setiap bulannya ditagih gitu. Jadi untuk biaya pendidikannya sendiri gratis. Kalau biaya tambahan yang di-charge-kan di setiap bulannya itu yang bayar, itu hanya biaya tambahan untuk biaya pengasuhan. Di overall kalau di Belgia terutama di kota Gent, pendidikan anak sangat terjamin, sistemnya bagus sekali. Terus anak-anak juga fun, merasa tertantang, diajarin wawasan yang sangat luas dengan kebebasan dan toleransi beragama yang tinggi, dan biayanya almost nol. Tertarik untuk kesini? Semoga kalian yang bermimpi juga ingin bersekolah ke luar negeri, dan jangan jadikan keluarga itu sebagai halangan, tapi jadikan sebagai motivasi. Kalau bisa kuliah bersama, ajak keluarga bersama, bahkan anak-anak kita itu juga jadi kesempatan yang bagus buat anak kita berkembang dan bertumbuh bersama kita sekolah bareng di luar negeri. Kayaknya untuk hari ini cukup sekian vlog kali ini. Semoga kalian suka dengan vlog hari ini. Kurang lebihnya sepurane sing akeh. Ada kritik, saran, membangun, silakan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik like and subscribe. Dadah.